fi ahli sama inna allaha yubghidu fulanan wa abghiduhu qala wa yubghidunahu thumma tufa'u lahu al-baghdha fil ardi muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan mahabbatullah bi'abdihi wa hubbuhu, ada beberapa riwayat yang disebutkan di dalam ini kitab dengan lafaz yang berbeda tapi makna sama, seperti yang disebutkan pada lafaz di Bukhari, inna Allah tabaraka wa ta'ala ila ahabba 'abdan nada Jibril inna Allah qad ahabba fulan wa ahibbuhu fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fi sama inna Allah qad ahabba fulan wa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu sama wa yudha'u lahu al-qabul bil ahlil ardi. Lafaz sedikit berbeda tapi makna sama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba untuk telaah apa makna ungkapan daripada Rasulullah SAW di dalam ini hadis diskusi lafaz dan daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza ahabba 'abdan wa qad taqaddama anna mahabbat Allah li 'abdihi innama hiya bi makna ridha anhu. Kata ulama, makna inna Allah idza ahabba 'abdan, apa yang dimaksud dengan mahabbat Allah li 'abdihi? Kecintaan Allah terhadap hamba-Nya. Yang dimaksudkan bahwa Allah mencintai hamba-Nya itu tidak lain dan tidak bukan Allah meridhoi. Jadi Allah mencintai hamba-Nya itu maknanya Allah ridha dengan hamba itu atas apa yang diperbuat dan yang dilakukannya. Dan kita pernah sampaikan ungkapan dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari Allah yarham. Beliau katakan dalam setiap amal soleh yang kita lakukan, hendaklah dengan mendapatkan atau mencari akan ridha Allah. Tujuannya untuk mendapatkan akan ridha-Nya, bukan untuk tujuan tertentu dari suatu amal ibadah yang kita lakukan. Sebab bila mana dengan tujuan tertentu dari suatu ibadah yang kita kerjakan, sekira-kira andai Allah ijabahkan, Allah kabulkan, maka kata beliau yang diinginkan didapatkan, sementara yang lain tidak didapatkan. Minta agar supaya beramal ini, beramal baca surat Waqiah umpama setiap malam biar suki Allah sukikan, Allah banyakkan hartanya, Allah kembangkan usahanya, Allah majukan dan seterusnya. Suki memang terkabul akan keinginannya. Cuma hanya suki yang didapatkan, bahagia belum tentu dirasakan. Makanya banyak orang yang kadang hidup dalam kesederhanaan tapi akur rumah tangganya. Ketika suki mulai sudah banyak masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Karena sudah mulai akan menjual. Itu yang kita pernah sampaikan. Kalau dalam rumah tangga cobaan terberat bagi seorang istri itu ketika susah. Hendak ini, hendak itu, kadang awak itu paham. Kadang tahunya ada yang bisa mewujudkan keinginannya, itu ujung-ujungnya biasanya minta cerai. Makanya
sebab faktor ekonomi. Sebab faktor ekonomi. Dulu beberapa hari yang lewat ada dekat jumpa masih muda orang tinggal di sebuah rumah seorang diri. Mana bini entah kawin dan sunnah saja. Tapi kenapa seorang anak mana bini mana anak berantak anu ya pisahan kami maksudnya maka pisahan dan bini boleh orang tuanya empat campur dalam urusan rumah tangga. Maka kata Syekh Muhammad Muntawa Sya'arawi yang pernah terdengarkan oleh kami kata beliau, serumit apapun dalam urusan rumah tangga yang ada masalah atau permasalahan yang ada di dalamnya, kalau sudah banyak orang yang umpat mencampurinya, bukan takkan bisa bertahan dalam kehidupan. Kalau sudah banyak umpat campur, tapi kalau masih berdua berupaya dalam menyelesaikannya, insya Allah terjaga dan terpeliharakan, artinya tetap bersatu. Tapi kalau sudah abah umpat, umah umpat, mentuanya umpat, pamannya umpat, bestinya umpat, mantannya umpat juga, nah itu dan cantik. Makanya mantan itu justru lagi untuk janda. Karena biasa tulis untuk duda, ketujuh lagi ini amal kisah. Itu amal sudah banyak orang yang umpat campur dalam urusan rumah tangga, ujar sedikit tidak bisa dipertahankan. Sebaliknya, ujian terberat bagi seorang suami ketika dalam rumah tangga, ya ketika suci. Namun kebinian ketika miskin, ujian terberat, ujung-ujungnya ada kawan diturunkan keinginannya, ada kan bisa menurunkan itu pada akhirnya kita jalan. Kita tanya apa faktor penyebabnya? Biasa bersaudara. Ekonomi itu tak ada tuntutannya lainnya. Awal makan dari tidak kenal. Tuntutannya ini, makanya bisikan abahnya, yang bisikan keluarganya, nah, umpat campur akhirnya berpisah. Anaknya kasihan, beberapa hari umpan abahnya, beberapa hari umpan rumahnya. Nah, kata-kata anaknya itu gara-gara kebanyakan itu faktor ekonomi. Ada bapak orang lain, ada RT, makanya ada juga. Tapi itu kadang-kadang yang memicu juga ekonomi. Kemarin beberapa hari yang silam juga ada yang datang ke rumah, lalu kemudian mengisahkan atau berbagai KDRT, jadi perpisahan. Akhirnya bininya berusaha selama pengen makinya kemana. Ada sambung lagi untuk bersama. Kenapa sedikit-sedikit main tangan. Nah, yang seperti ini boleh apa kata kamu diutarakan, boleh, asalkan tujuan kita untuk mendapatkan keadilan. Maka ada dalam kitab syarat daripada Bulughul Maram berkaitan dengan hadis larangan tentang ghibah. Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikru kama akhadhu dzikru akhadha bima yakrah. Itu termasuk ghibah, menyebut dan membicarakan tentang saudara kalau dia mengetahui mendengar dia tidak senang keburukannya disampaikan. Tapi dalam hal untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seseorang, dari perbuatan seseorang, itu boleh dipisahkan. Tapi bukan di media. Kita kadang-kadang di media, kadang menyelesaikan masalah di Facebook, di TikTok, macam-macam. Update statusnya, kalau sudah berubah, itu orang akhirnya tahu semuanya. Ada semuanya orang suka lawan kita, sebab karena status kita dicemehkan oleh mereka yang ada suka. Syukur tahu, syukurinya tidak. Aku rasa tahu, kayak itu pula. Boleh menceritakan kepada orang yang
kira-kira bisa memberikan perlindungan untuk kita. Makanya ketika di pengadilan tentu hakim akan bertanya, kenapa kau menggugat ini, kenapa kau ada cara kalau terjadi kekerasan ini, laki bukan mengumpul ini, karena memberikan ini dan seterusnya. Berarti kan semua keburukan lakinya diceritakan, tapi untuk mendapatkan keadilan, untuk dapatkan perlindungan, jadi tawaduk aku boleh kata ulama, itu boleh tawaduk itu tadi, atau untuk mendapatkan islah perbaikan, atau untuk menyelamatkan banyak orang. Ada 6 hal yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam kitab itu disebutkan, yang walaupun pada dasarnya hakim pada dasarnya bahwa 5 itu terlarang, tapi dalam kasus tertentu 6 hal yang disebutkan oleh ulama maka 5 itu jadi boleh.